Merekalah orang-orang suci yang dipilih Tuhan dalam cinta kasih besar, yang dimahkotai dengan kemuliaan abadi. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore Ahnya Ali. Selamat sore juga Romo. Di dalam suatu kelompok orang tertentu ada beberapa yang menonjol. Filipus dan Yakobus tidak begitu terkenal seperti Petrus dan Yohanes, hanya sekali-sekali terkilas dalam Injil. Filipus dari Betsaida yang mengikuti Yesus sejak permulaan, terkenal karena ungkapan imannya, "Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan kami takkan minta apa-apa lagi." Konon ia meninggal di Hierapolis. Yakobus anak Alfeus yang disebut sebagai saudara Yesus. Menurut penelitian masa kini diragukan apakah dia penulis surat Rasul Yakobus. Ia baru tampil di depan setelah Yesus naik ke surga. Ternyata ia seorang pemimpin cakap dan bijaksana di Yerusalem dan berperan dalam konsili di Yerusalem. Konon ia gugur sebagai martir tahun 62. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kerinduan umat manusia, kami bergembira merayakan pesta Rasul Filipus dan Yakobus. Kami percaya akan bantuan doa mereka. Maka kami mohon semoga Kau perkenankan bersama mereka, ikut serta dalam sengsara dan kebangkitan putra-Mu, dan suatu ketika memandang wajah-Mu dalam kebahagiaan abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mengingatkan kamu akan Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Sebagaimana aku beritahu kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yakni bahwa Kristus telah wafat karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka.
meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahan, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Sekiranya kalian mengenal aku, pasti kalian mengenal Bapa-ku. Sekarang ini kalian mengenal Dia dan kalian melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersamamu, Filipus, namun engkau tak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku akan melakukan juga karya yang kulakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kalian minta dalam namaku akan kulakukan, agar Bapa dipermuliakan dalam Putra. Jika kalian meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Di dalam bacaan yang pertama, Paulus mengemukakan intisari iman yang diterimanya, yaitu misteri Paskah dan penampakan Kristus. Antara lain juga kepada Yakobus. Sekarang pun tugas gereja tiada lain daripada mewartakan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita. Dan dalam bacaan Injil pada saat terakhir bersama para rasul, Yesus berdoa. Tugasnya ditinjau kembali. Apa yang memberikan tugas itu? Para murid harus mengenal Bapa, sebab masih ada yang bertanya, "Tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka kami akan puas." Yesus menjawab Filipus, "Sudah sekian lama engkau bergaul dengan Daku, mengapa masih belum percaya, masih meminta tunjukkan Bapa kepada kami?" Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh orang yang memohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang dan Maha Pengasih, terimalah kiranya roti anggur yang kami unjukkan pada pesta Rasulmu Santo Filipus dan Yakobus. Kami mohon semoga ibadat kami ini sungguh berkenan di hatimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, ia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu, Dan bersama roh-Mu. semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu wajar, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa kepada kami, maka puaslah kami. Filipus, orang yang melihat aku telah melihat Bapa. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Murah hati, bersihkanlah kiranya hati kami berkat anugerah suci yang kami sambut. Semoga masih tetap berlaku apa yang disabdakan Putra-Mu, bahwa barang siapa melihat Dia di tengah-tengah umat, melihat pula dengan iman bahwa Engkau Bapa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini dilimpahi berkat perlindungan keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih juga Romo, selamat sore.